Bukan hanya seri seremonial saja untuk Duta Museum DKI Jakarta, akan tetapi kami membantu untuk memberikan input atau insight, opini mengenai gimana sih caranya agar museum-museum di DKI Jakarta itu bisa relevan ke anak muda, ke generasi muda. Menurut data dari Kemenpar itu new normal itu orang-orang itu jadi suka experience, jadi mulai berdatangan ke museum. Tapi kalau misalkan museum itu tidak relevan, itu agak sulit gitu kan untuk bisa generasi muda untuk datang lagi. Mungkin sekali datang pasti tapi untuk berulang loyalitasnya itu yang harusnya bisa ditambah oleh museum dan dibantu oleh teman-teman duta museum. Kita karantina, kita keliling-keliling museum, kita charity di museum, dan itu juga ada presentasi nih, Pok. Jadi kita juga dituntut untuk bisa mengetahui apa nih nanti ke depannya museum itu harus seperti apa. Halo Sobat Budaya, selamat datang di Podcast Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bersama saya Maudy Kusnaedi. Nah, dari obrolan kita di Podcast Budaya ini diharapkan akan menjadi platform untuk mempromosikan serta meningkatkan apresiasi tentang seni dan budaya di Provinsi DKI Jakarta. Sebelum kita mulai ngobrolnya, terima kasih dulu untuk Batik LMW, untuk baju yang saya kenakan, dan juga untuk makeup artist dari Ivan Gunawan Kosmetik. Oke, masih terlihat di sini gedung yang indah ini. Kita podcast budaya kali ini ada di Gedung Kesenian Jakarta, Jalan Gedung Kesenian nomor 1 Jakarta Pusat dekat Pasar Baru. Di sini nih tempatnya para seniman berkarya, tidak hanya dari nasional tapi juga dari internasional. Seni tari, seni sastra, teater, wah pokoknya macam-macam ada di sini. Harus ke sini ya. Dan ini ada di bawah unit pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya, masih dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Oke, Sobat Budaya, jangan lupa nih karena kita akan ditayangkan di YouTube. Jadi harus ikut untuk subscribe, follow, dan juga share. Sama jangan lupa follow di @disbud_dki supaya bisa ngasih DM atau ngasih pesan, saran, apapun kita tunggu ya. Oke, sudah siap? Kita akan ngobrol-ngobrol sama yang cantik. Cantik cerita ini nih, bisa ngobrol seru banget. Ini bisa menambah wawasan gitu ya. Kita akan ngobrol soal seluk-beluk Duta Museum. Ini sudah ada Non Karina Mintahir, pemenang Duta Museum DKI Jakarta tahun 2019. Hai Karin. Selamat datang di Podcast Budaya. Terima kasih sudah diundang, senang sekali bisa ngobrol. Iya. Jadi akhirnya aku ketemu langsung nih sama yang namanya Duta Museum. Soalnya beberapa kali kita sempat ngobrol juga soal museum di DKI Jakarta. Dan katanya ada Duta Museum. Dan katanya lagi ada pemilihan Duta Museum juga gitu. Tapi sebelum itu coba diceritain dulu. Ini Duta Museum ini tugasnya apa sih? Oke, jadi Duta Museum sendiri itu adalah seorang ambasador, sebuah duta untuk museum-museum di DKI Jakarta. Yang tentunya bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan juga Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta Paramita Jaya. Jadi kami hadir untuk mempromosikan museum dan juga meningkatkan kesadaran bahwa penting loh museum itu untuk generasi muda, begitu. Wow, seru juga ya. Jadi kalian itu menjadi duta semua museum yang ada di DKI Jakarta kah? Atau yang di bawah pengelolaan dari Dinas Kebudayaan dan termasuk di Asosiasi Museum Indonesia aja? Dan tentunya kalau misalkan dari kami sendiri itu bekerja sama dengan museum-museum di DKI Jakarta yang di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Asosiasi Museum DKI Jakarta Paramita Jaya. Jadi ada berapa museum nih yang kalian harus mempresentasikan itu? Sebetulnya in total itu ada 89 museum. Tapi kami juga membantu untuk mempromosikan museum-museum yang masih embrio nih, Pak. Jadi yang belum menjadi museum tapi nanti akan ada cikal bakal menjadi museum. Tuh, jadi akan ada penambahan museum-museum lagi nih. Tentu. Jadi
karena kami itu membantu untuk mempromosikan museum dan budaya, karena museum itu adalah merupakan rumah dari sebuah budaya, apalagi budaya di Jakarta. Jadi bukan hanya museum saja, tapi embrio-embrio museum juga kami bantu untuk promosikan. Oke. Nah, yang namanya duta museum ini artinya apa? Bahwa kalian harus hafal total semua museum yang ada di Jakarta, atau emang kalian akan standby atau ada di museum tersebut? Apa sih gitu, pengen tahu kalau tugas lapangannya itu ngapain sih? Oke, tentunya bukan hanya seri seremonial saja untuk Duta Museum DKI Jakarta, akan tetapi kami membantu untuk memberikan input atau insight, opini mengenai gimana sih caranya agar museum-museum di DKI Jakarta itu bisa relevan ke anak muda, ke generasi muda gitu. Jadi selain seremonial nih, kita jadi narasumber, kita jadi moderator, dan tentunya kita juga menjadi yang menyambut ya orang-orang untuk hadir ke museum. Kami juga memberikan ide, saran, karena kan balik lagi kalau misalkan museum ingin relevan harus bisa berkolaborasi dengan generasi muda. Begitu. Jadi yang jadi duta museum ini emang generasi muda, anak-anak muda gitu. Betul Usia sekali. berapa sih? Kalau misalkan usia itu di 17 sampai 25 tahun. Oh, oke, gitu. Pantesan jadi supaya bisa membangun komunikasi dan kesadaran kepada generasi muda Betul, tentang museum. betul sekali. Ada tantangannya enggak sebagai duta museum secara, kalau kita lihat ini kan lagi mulai seru ya gitu, jalan-jalan sama pacar ke museum gitu, lihat exhibition yang ada di museum gitu. Nah, apakah memang itu semudah itukah tinggal mengundang mereka, atau hanya beberapa museum aja yang anak muda suka, atau gimana? Oke, sebetulnya tantangan museum itu bisa dibilang banyak. Tapi kalau misalkan tidak ada tantangan, berarti tidak ada room for improvement, begitu ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan dibilang tantangan, karena kepemilikan museum-museum di DKI Jakarta itu bermacam-macam, Pok. Jadi ada yang kepemilikannya dinas provinsi, ada yang kepemilikannya swasta, ada yang kementerian, ada juga TNI Polri. Jadi memang banyak yang mempunyai kepemilikan, status kepemilikan museum itu, sehingga kurang integrated begitu. Nah, oleh karena itu kami bersama-sama nih saling menghubungkan satu dengan yang lainnya. Jadi teman-teman museum juga saling berjejaring dengan museum-museum di DKI Jakarta untuk setidaknya kita bisa bersama-sama berkomitmen untuk memajukan museum begitu. Itu satu hambatannya. Yang kedua, dari segi kreatif dan juga infrastruktur itu juga memang harus banyak sekali yang dikembangkan dari museum tentunya di DKI Jakarta, sehingga kami membantu untuk awareness dari teman-teman generasi muda bisa memberikan ide atau strategi mereka untuk bisa memberikan usulan yang bagus untuk ke museum depan. Usulan seperti apa sih yang sudah disampaikan sama generasi muda atau duta museum yang mewakili generasi muda, yang kemudian sudah diimprove dan akhirnya dijalankan gitu sekarang? Oke, ada salah satu museum di DKI Jakarta yang relevan dan dekat sekali dengan generasi muda, itu adalah Museum Kebaharian Jakarta. Itu adalah mempunyai Ini museum bahari. Museum Bahari, ada UP Seni, dan juga dari kesejarahan. Itu adalah 3 museum andal dari pemerintah DKI Jakarta, dan menurut saya sudah sangat dekat sekali dengan generasi muda, dan juga mempunyai program publik yang sering kita suka ngobrol-ngobrol sedikit kan, harusnya begini Bu, kayaknya membutuhkan program-program seperti ini untuk bisa lebih dekat dan relevan ke generasi muda. Itu ada 3 museum tersebut, 3 UP ya, jadi di total ada sekitar 6 sampai 10 museum gitu, mengenai kreatif dan juga program publiknya. Itu tadi yang saran-saran yang salah satunya dari duta museum ini mewakili para generasi muda. Tuh. Oke, kemudian jadi kalian akan bertugas selama 1 tahun gitu, misalnya kayak Karin kan tahun 2019 itu, jadi 1 tahun gitu sampai 2020. Harusnya, akan tetapi karena COVID melanda, ada pandemi, jadi karena kami pemilihan di 2019 Desember dan COVID itu sekitar Maret April ya, jadi kami melakukan kegiatan selama setahun itu online. Setelah itu kami bermitra dengan Dinas Kebudayaan
menjalani kegiatan selama kurang lebih hampir 4 tahun ya sampai sekarang. Jadi kamu masih sampai saat ini masih menjabat. Pasti pantasan lancar banget ya. Hafal semua gitu sampai ke strukturnya juga gitu. Dan akhirnya di minggu ini tepatnya tanggal 5 November akan diadakan Grand Final dari Duta Museum DKI Jakarta. Akhirnya pemilihan terbaru dari Duta Museum setelah 4 tahun ya. Wow, Karina harus menurunkan ini info-info dan ilmu-ilmu gitu ya. Susah nggak sih jadi duta museum? Apa sih yang harus dipersiapkan kalau mau jadi duta museum gitu? Oke, karena museum di Jakarta itu banyak sekali, jadi it's quite challenging ya, tantangannya banyak. Akan tetapi yang dibutuhkan itu adalah kegigihan dan kemauan, Po. Karena kalau misalkan kita duta museum yang diurusin itu banyak, Po. Museum-museum di Jakarta aja puluhan, hampir 100 gitu. Kalau misalnya kita ingin mendukung pembangunan museum, kita harus gigih dan juga bermental baja untuk terus belajar gitu. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Mental gigih dan mental baja dan gigih gitu. Ya. Ini sebenarnya mau jadi duta museum apa mau jadi membangun museumnya sih sebenarnya? Harus Harus bisa. betul. Emang ada tantangan-tantangan apa gitu dalam ya kalau ini 4 tahun sih bayang ya. Walaupun yang saya dengar ketika pandemi justru visit museum online tuh malah katanya responnya malah bagus katanya seperti itu ya kan. Nah coba balik lagi ke kenapa kalau mau jadi duta museum harus gigih dan mental baja nih kayak mau menjadi prajurit nih kayak gitu. Karena begini, museum itu adalah targetnya itu sangat segmented sekali ya. Kita sangat niche sekali. Jadi banyak kita itu berebut yang namanya waktu bebas. Jadi kalau misalkan biasanya kan kalau orang-orang waktu bebas atau waktu luang itu biasanya datang ke tempat pariwisata atau ke mall. Kita ini berebut nih waktu luang tersebut untuk datang ke museum. Jadi kalau misalkan kita mentalnya nggak baja dan juga gigih mempromosikan, kita kalah nih sama orang-orang yang mau datang ke mall begitu. Jadi itu adalah salah satu tantangan. Jadi harus ditarik-tarikin. Tarik-tarikin, betul. Iya, tetapi kenapa sih bahwa sesusah itu gitu untuk ngajak anak-anak muda ke museum tuh kenapa gitu? Terus menurut pandangan Karina sudah, apalagi Karina sudah 4 tahun ini ya, dia sudah tahu nih gitu. Dan sebenarnya juga yang tadi aku bilang di awal bahwa kayaknya kemarin-kemarin udah mulai ada nih respon anak-anak muda yang jalan-jalan ke museum. Oke, kalau misalkan dari pengamatan saya sendiri, museum itu kan memang targetnya sangat segmented. Walaupun di saat COVID itu mulai banyak orang yang tertarik dan menurut data dari Kemenpar itu new normal itu orang-orang itu jadi suka experience. Jadi mulai berdatangan ke museum, tapi kalau misalkan museum itu tidak relevan, itu agak sulit gitu kan untuk bisa generasi muda untuk datang lagi. Mungkin sekali datang pasti, tapi untuk berulang loyalitasnya itu yang harusnya bisa ditambah oleh museum dan dibantu oleh teman-teman duta museum begitu. Iya, kalau ngundangnya sekali bisa ya, tapi untuk dia bisa datang beberapa kali menikmati tuh mungkin sulit ya kan. Ya. Udah pernah. Ya udah pernah. Tuh. Jadi harus banyak kreatif program yang baru terus. Jadi orang-orang bisa datang lagi gitu. Atau kan ada 80 museum di Jakarta ini setiap minggu aja tuh jadi terus gitu kayak tur-tur gitu. Kalian bikin gak sih kayak tur museum gitu? Tentu, jadi ketika COVID itu kami ada namanya virtual tour museum yang mungkin itu karena peningkatan ya kunjungan online ke museum-museum. Lalu untuk sekarang kami juga bekerja sama juga dengan Dinas Provinsi DKI Jakarta dan juga asosiasi untuk bekerja sama apabila ada tamu-tamu penting. Itu kami bisa undang ke museum dan juga nanti akan kami berikan tur begitu. Terus kalau yang tadi Karina bilang kan bahwa kepemilikan museum di Jakarta ini beragam sekali gitu ya. Terus kondisi yang ada di museum-museum di Jakarta sekarang seperti apakah? Karena waktu itu pernah sempat datang itu berapa, tapi udah lama sih lebih dari 2 tahun yang lalu tuh kondisinya tuh kayak
sedih gitu. Kalau sekarang gimana? Alhamdulillah sekarang museum-museum di DKI Jakarta itu sudah sangat-sangat improve sekali, Mpok. Jadi eh, jadi kalau misalkan museum-museum itu dulu itu tidak inklusif, jadi adanya infrastruktur yang tidak ramah dengan disabilitas, dan juga untuk tour guide-nya juga kurang komunikatif. Kalau sekarang museum-museum di DKI Jakarta itu sudah keren. Itu infrastrukturnya sudah ramah dengan disabilitas, tour guide-nya mulai komunikatif, program publiknya juga semakin baik, dan tentunya adanya duta museum bisa memberikan wajah baru juga melalui duta museum. Wajah permusiuman itu akan menjadi relevan dengan masyarakat, diharapkannya begitu. Jadi kalian juga akan menyambut gitu misalnya bertugas bergantian atau bagaimana? Jadi kalau misalkan bertugas itu ketika ada acara-acara saja, karena di masing-masing museum itu sudah ada tour guide khusus atau yang kita biasa sebut dengan edukator yang nanti akan mengedukasi masyarakat. Akan tetapi melalui sosial media dan juga melalui acara-acara, kita sebagai duta museum bisa menjadi wajah dari museum yang baru begitu. Oke. Kalau dari yang sekarang 4 tahun nih jadi duta museum, sebenarnya museum-museum yang ada di Jakarta yang paling diminati sama generasi muda ini museum apa aja sih? Oke, ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Karena aku jadi disuruh milih untuk museum-museum mana sih yang menjadi favorit ya, dan juga yang relevan dengan anak muda. Mungkin aku bisa kasih sekitar 3 museum kelompok. Yang pertama itu adalah Museum Nasional. Karena Museum Nasional itu adalah museum kita, Museum Indonesia, yang setiap minggunya suka ada acara yang menarik sekali untuk generasi muda untuk datang gitu. Yang kedua itu adalah Museum Bahari. Nah, Museum Bahari ini setiap bulan itu mempunyai festival. Jadi banyak sekali yang hadir, Mpok. Bentukan apa sih? Ada apa sih di sana? Kalau museum sejarah kan, kalau museum nasional itu kan karena lokasinya strategi, acara dari fashion show lah, exhibition lah, pemutaran film tuh jadi kayak beragam orang-orang bisa datang ke sana karena mereka memang kan areanya luas ya, punya ruangan-ruangan yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan. Tapi kan nggak semuanya begitu, ya kan? Nah, kalau Museum Bahari ini mempunyai kegiatan setiap bulan, namanya Festival Cerita Kota, dan juga terbuka sekali untuk generasi-generasi muda membuat acara di sana. Contohnya waktu dulu itu ada konser waktu itu di sana. Jadi memang itu adalah 2 museum yang cukup dekat dengan generasi muda. Yang satu lagi itu adalah Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia ini isinya anak muda semuanya. Iya. Kenapa tuh anak muda pada ke sana? Aku juga kurang mengerti ya kenapa banyak anak muda di sana kerja di sana. Akan tetapi ketika anak muda bekerja di sana, anak-anak muda mulai berdatangan ke tempatnya. Mungkin karena relevan dan juga teknologinya very high technology. Jadi experience based more. Jadi ketika kita datang, kita disambut dengan barang-barang digital. Jadi orang-orang, anak-anak muda lebih seneng ya bisa hadir ya satunya. Nah, digitalisasi museum ini juga kalau nggak salah sudah menjadi salah satu program ya dari Asosiasi Museum Indonesia-nya juga. Itu mungkin salah satunya juga adalah usaha untuk bisa membuat teman-teman dari generasi muda bisa lebih relevan datang ke museum gitu. Betul. Karena kan kita lahir bersama internet ya. Bukan kita lahir bersama internet, jadi kita sangat amat familiar dengan adanya internet dan juga teknologi begitu. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan dengan museum-museum yang kita bukan bilang high tech ya, tapi teknologi yang cocok dengan museum tersebut, kita bisa lebih nyaman untuk di sana. Inovasi apa lagi sih yang menurut para duta museum ini perlu dilakukan supaya generasi muda bisa pada datang lagi ke museum lebih banyak gitu ya? Kan kalau tadi udah disampaikan Museum Nasional banyak yang datang nih generasi muda karena banyak acara. Jadi menarik mereka datang ke acara, oh ternyata ada museumnya sekalian deh misalnya lihat gitu ya, itu satu. 2 juga tadi digitalisasi museum gitu ya. Ada kepikiran inovasi apa lagi nggak tuh?
Oke, jadi kalau misalkan dari pengamatan pribadi ya, Pok, ya, museum itu harus berinovasi dengan berkolaborasi langsung dengan generasi muda. Jadi bukan hanya membuat acara, tapi bisa melibatkan generasi muda untuk hadir dan juga masuk ke permusiuman begitu. Karena balik lagi, anak muda, generasi muda itu adalah masa depan bangsa. Jadi kita, generasi muda itu bisa belajar mengenai identitas itu kan di museum, karena museum itu adalah rumah budaya, budaya itu adalah hasil dari cipta karsa, nenek moyang yang dulu begitu. Jadi kita bisa mengetahui identitas kita, salah satunya melalui museum. Dan, bangsa yang kuat itu adalah bangsa yang mengerti mengenai identitas dan budayanya. Dan generasi muda selaku masa depan bangsa harus banget untuk mengetahui identitas kita gitu. Tuh. Jadi harus kolaborasi bersama generasi muda. Silahkan dicatat ya, jadi nanti ikut pemilihan duta museum ketika ditanya sama penjurian gitu, ini udah tahu jawabannya ini gitu ya. Sudah dicontohkan gitu gimana cara jawab dan materinya seperti ini ya gitu. Nanti kalau jadi duta museum pertanyaan dan penjuriannya juga seperti itu atau gimana sih? Aku belum kebayang loh kalau pengen jadi duta museum tuh harus daftar kah, ada persyaratannya kah, harus mengikuti tahapan-tahapan apa aja? Oke, jadi ini mungkin untuk teman-teman di tahun depan mungkin ya, karena sekarang pemilihan sedang berjalan. Yang pertama itu adalah tingkatkan kapabilitas dulu, Mpok. Tingkat kapabilitas mengenai informasi mengenai di museum dan juga isu-isu terkini di museum. Untuk tahapannya sendiri itu adalah di dalam pemilihan itu kita ada audisi pertama, setelah itu ada karantina, dan karantinanya seru banget nih, Mpok. Ada apa aja Kita kegiatannya dia? kita jalan-jalan ke museum. Kalau zaman aku dulu kita night at the museum. Jadi kita nginep di museum. Kita Emang ada kamar, emang ada tempat tinggal. kita ngemper aja gitu. Jadi it's very good experience untuk teman-teman bisa ngelihat museum di malam hari gitu. Ini kayak A Night in Museum di filmnya Betul. Ben Stiller kalau nggak salah. Iya betul. Oh gitu, berberapa tuh waktu itu? Kalau misalkan tahun aku itu kan sekitar 20-an. Kalau misalkan tahun ini nanti mungkin teman-teman bisa lihat di account-nya Duta Museum DKI. Nanti untuk pemilihannya jadi kita karantina, kita keliling-keliling museum, kita charity di museum, dan itu juga ada presentasi nih, Mpok. Jadi kita juga dituntut untuk bisa mengetahui apa nih nanti ke depannya museum itu harus seperti apa, strategi yang bisa kita bantu itu seperti apa. Karena lagi-lagi kita bukan hanya dari seremonial aja. Lalu setelah itu final dan juga setelah itu tinggal berkontribusi deh ke museum-museum di DKI Jakarta. Berarti ya ada penjurian ada berapa bidang tuh? Kalau misalkan berapa bidang, tentunya itu ada dari etiket, kebudayaan, bahasa Inggris, permusiuman, Banyak ya. lumayan. Iya, dan juga ada juri-juri lain gitu. Jadi memang kita ingin melihat dan juga memilih duta-duta museum yang bukan hanya secara fisik itu cantik dan ganteng, akan tetapi bagaimana cara mengkomunikasikan museum yang bisa relevan dengan masyarakat. Ini sudah terlihat ya, standarnya sudah tercatat tinggi nih, dilihat nih dari Karina ya, seperti ini. Karena memang yang penting itu selain karena memang tugas kita, saya juga waktu menjadi none Jakarta juga seperti itu. Kan harus mengenalkan, artinya kan komunikasinya juga harus baik ya. Betul. Seperti itu. Oke, nah sekarang tadi salah satu pengalaman yang menarik adalah tinggal atau bermalam di museum. Ada pengalaman apa lagi nih setelah menjadi duta museum atau selama menjabat jadi duta museum? Sebetulnya kalau misalkan dibilang pengalaman yang seru itu banyak sekali. Cuman yang paling aku pribadi senang itu adalah ketika kita bisa berkomunikasi dengan duta-duta besar di dunia yang datang hadir ke museum. Kita ngobrol bagaimana nih museum di luar negeri dan museum di Indonesia, apa yang bisa kita kolaborasikan, dan itu seringkali kita ada acara bersama Tanah Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dengan museum-museum Jakarta dan tentunya dengan embassy gitu. Jadi itu experience yang go internasional yang sangat menyenangkan sekali. Gitu. Oke, itu pengalamannya kita ketemu sama duta besar ya, duta museum ketemu sama duta besar ya. Oke.
Nah, terus harapannya Karina nih sebagai yang udah 4 tahun menjabat dan akan memberikan selempang lah atau apapun gitu ya kepada penerus duta museumnya. Apa harapan kepada duta museum yang berikutnya? Baik, jadi kalau menurut aku sendiri, kalau orang-orang biasanya setahun mengabdi selamanya, setahun menjabat selamanya mengabdi. Kalau aku kan 4 tahun menjabat selamanya mengabdi. Tapi harapan Justru yang 4 tahun itu justru merasa lebih dekat nggak sih? ya betul. Jadi harapanku adalah ini hanya sebuah atribut. Akan tetapi yang bisa dilihat itu adalah hati dan juga pikiran yang memang berada di museum gitu. Dan walaupun aku sudah tidak menjabat nantinya, akan tetapi aku harapkan kita bisa bersama-sama untuk bergandengan tangan memajukan museum. Jadi bukan hanya dari duta museum aja, tapi dari teman-teman yang di luar sana, ayo kita bareng-bareng. Harapannya untuk duta museum itu adalah bisa mengajak orang-orang di luar museum dan sejarah untuk bisa bergabung dan bersama-sama memajukan museum yang tentunya merupakan adalah rumah dari kebudayaan, karena museum beyond storage, bukan hanya gudang dari koleksi-koleksi sejarah, tapi adalah gerbang untuk kita melihat masa lalu dan juga identitas kita berbudaya. Kayaknya kamu nggak usah diganti deh, tetap aja jadi duta museum, bener deh. Tetap harus ada deh kayaknya gitu. Iya, ini menarik ya, karena memang pemilihan-pemilihan seperti ini, ambasador, duta gitu ya, ini memang bukan hanya sekedar penampilan fisik aja. Betul. Tapi saya selalu bilang bahwa penampilan itu nggak bisa dinomor-duakan. Karena memang bagian dari penampilan itu termasuk juga bagaimana cara membawakan pesan, berkomunikasi, berhadapan dengan banyak orang. Karena mereka yang ada di depan nih sebagai ujung tombaknya gitu kan. Ya apalagi harus berubah citra dari yang museum yang katanya, aduh storage, cuman gudang barang-barang kuno gitu misalnya, nggak menarik, udah sekali cukup gitu misalnya kan ya. Nah disinilah peranan duta museum dibutuhkan untuk bisa membuka mata masyarakat, melihat bahwa sejarah bangsa itu sangat berkaitan dengan kemajuan nanti di masa depannya gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan atau ditinggalkan begitu aja, kira-kira gitu ya. Oke, sekarang harapannya terhadap museum yang di Jakarta yang kamu udah promosikan, yang udah kamu coba angkat itu selama 4 tahun ini dengan 80 hampir 100 museum itu kamu punya harapan apa nih? Baik, untuk museum-museum di DKI Jakarta, harapannya itu adalah tetap bersama-sama berkolaborasi dan meningkatkan kualitas dari museum itu sendiri. Dan yang saya harapkan itu adalah bisa membuka pintu selebar-lebarnya untuk generasi muda untuk bisa berkolaborasi di museuman. Karena ini fun fact, dulu itu saya suka sekali dengan museum, tapi sangat sulit untuk bisa masuk ke museum. Karena museum is very exclusive. Zaman dulu itu tidak. Maksudnya gimana Karina bisa bilang bahwa museum itu exclusive for you as yang senang banget sama museum? Jadi zaman dulu itu museum itu gak ada kayak magang merdeka, kampus merdeka kayak sekarang. Jadi anak-anak muda bisa datang ke museum tapi tidak dapat berkontribusi. Nah sekarang setelah adanya kampus merdeka, pintunya sudah terbuka. Jadi saya harapkan ke depannya akan lebih membuka lagi pintunya dan juga mengajak masuk untuk generasi muda untuk dapat berkolaborasi gitu. Oh jadi salah satunya adalah itu membuka kesempatan untuk magang. Iya betul. Ada hal lain misalnya? Mungkin kalau misalkan untuk harapan saya selain itu, selain membuka pintu selebar-lebarnya itu adalah mari yuk kita bersama-sama berinovasi bareng, menstrategikan apa sih nanti ke depannya seperti apa gitu. Karena balik lagi, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mempunyai identitas yang kuat, dan melalui museum identitas itu bisa kita perkuat. Kalau kata orang Betawi, cakep. Terima kasih banget nih Karina obrolannya sama informasi mengenai duta museum ini. Mungkin dari podcast budaya ini sobat budaya ada nih yang umurnya di antara 18 sampai 25. Ini hanya noni aja atau boleh Abangnya.
Siapa tahu selain dapat informasi dan ilmu dapat jodoh juga, ya kan? Bang dan none gitu ya. Oke, silakan kalau mau menghubungi atau mendaftarkan atau ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang Duta Museum bisa kemana? Bisa ke Instagramnya @dutamuseum.dki. Seperti itu. Jadi silakan dibuka Instagramnya gitu ya untuk bisa dapat informasi-informasi tentang Duta Museum karena memang masa muda itu masa yang harus diisi dengan hal-hal bermanfaat ya. Salah satunya ya mungkin bisa menjadi Duta Museum juga karena pengalaman-pengalaman itu pasti akan bermanfaat di masa depan kalian gitu ya. Oke, Karina terima kasih banyak buat obrolannya. Semoga sukses lancar dengan pemilihan Duta Museum yang akan berlangsung sesaat lagi ini. Mendapatkan Duta Museum sesuai dengan harapannya Karina dan bisa melanjutkan tugas dan visi misinya seperti yang diharapkan juga. Salam buat semua teman-teman yang sudah bergabung di Duta Museum. Terima kasih. Terima kasih Dinas Kebudayaan DKI Jakarta atas kesempatannya. Mungkin terakhir kita boleh salam museum. Oke, gimana tuh? Coba diajarin dulu. Kalau salam museum, museum di hatiku. Oke, ya. 1, 2, 3. Salam museum, museum di hatiku. Cakep. Terima kasih. Duta Museum ini memang memiliki peran penting dalam melestarikan dan mempromosikan museum. Para duta museum ini sangat membantu dalam mengedukasi masyarakat tentang sejarah, seni, dan budaya yang akan dipamerkan atau yang sudah ada di museum. Karena itu Duta Museum merupakan jembatan penghubung yang aktif antara museum dan masyarakat, khususnya kepada generasi muda. Jangan lupa Sobat Budaya untuk like, subscribe, dan share podcast Budaya ini untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Dan yang ingin memberikan ide dan saran bisa langsung DM aja ke akun media sosial @disputdki. Kita sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dadah!